Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channelnya Ivan Muhammad Sigrid. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan coba melaksanakan tryout ya teman-teman, berkaitan dengan kebijakan dan standar teknologi informasi untuk formasi penata kelola sistem dan teknologi informasi teman-teman. Baik, mungkin nanti teknisnya adalah aku akan baca soalnya, kemudian nanti teman-teman dalam 20 detik dipersilakan untuk menjawab gitu ya teman-teman. Setelah itu aku akan berikan kunci jawabannya dan kita akan bahas bareng-bareng teman-teman. Mungkin kayak gitu ya teknis dari tryout ini. Baik, kita lanjut ke tryoutnya aja teman-teman. Oke. Dalam pengelolaan sistem informasi pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur tentang SPBE. Apa prinsip utama yang mendasari sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik? 20 detik mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah D ya. Jadi prinsip utama dalam SPBE adalah integrasi teman-teman. SPBE mengedepankan integrasi antar instansi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik gitu ya teman-teman ya. Kita lihat di Perpres nomor 95 tahun 2018. Jadi cara menjawab persoalan kayak gini itu teman-teman harus mengumpulkan gitu ya, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan SPBE dan juga materi-materi berkaitan dengan regulasi teknologi informasi di Indonesia. Salah satunya ya di Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018. Nah, kita lihat di Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 gitu ya. Di sini kita lihat ada kata-kata integrasi ya teman-teman ya. Integrasi di bagian keterpaduan teman-teman. Kita lihat SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Walaupun sebetulnya tidak langsung mencantumkan integrasi gitu ya teman-teman. Tapi di sini kalau kita jabarkan itu ada kata kunci integrasi teman-teman. Salah satunya di keterpaduan ya. Di sini pengintegrasian, maka otomatis SPBE ini dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan atau integrasi ya. Sentralisasi tidak, kemudian privatisasi juga tidak, desentralisasi juga tidak teman-teman ya. Jadi yang betul adalah jawabannya D, integrasi. Kita lanjut teman-teman ke pertanyaan soal nomor 2. Dalam pengelolaan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data untuk 20 detik mulai dari sekarang. Nah, kalau menurut saya ya teman-teman, untuk Undang-Undang PDP ini teman-teman wajib membaca karena ini merupakan isu yang lagi panas ya. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah A teman-teman ya. Jadi Undang-Undang PDP pasal 15 ayat 3 mengatur hak subjek data, termasuk hak untuk meminta penghapusan data pribadi yang dimiliki oleh pengendali data gitu ya. Siapa saja pihak yang diatur dalam Undang-Undang PDP teman-teman. Jadi kita akan coba bahas materi juga gitu sedikit gitu ya teman-teman, untuk memberikan pengayaan kepada teman-teman sehingga wawasannya akan semakin luas. Jadi ini pihak yang diatur berdasarkan Undang-Undang PDP itu yang pertama adalah pemilik data ya, atau kita juga sebut sebagai subjek data pribadi teman-teman. Kita kalau misalkan mendaftar dalam suatu website gitu ya, memberikan informasi pribadi kita gitu ya. Nah, itu kita sebagai pemilik datanya gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga pengendali atau pengumpul data, yaitu meliputi setiap individu, institusi hukum, atau organisasi internasional.
Kemudian ada juga prosesor data, di mana pihak yang memproses setelah data terkumpul. Jadi ada dua gitu ya. Instansinya tersebut juga dibagi dua. Ada yang sebagai pengumpul data kah? Ada yang sebagai prosesor data kah? Gitu teman-teman. Jadi ada dua subjek yang berbeda di sini. Pengendali dan prosesor data bisa berupa pihak yang sama, tetapi juga bisa berbeda. Pihak pengumpul data bisa berupa institusi di luar Indonesia, tetapi harus berada di negara yang telah punya regulasi khusus tentang perlindungan data ya teman-teman. Jadi itu yang harus dijadikan catatan. Pengendali dan prosesor data di luar negeri itu bisa kita lakukan asalkan di negara tersebut juga memiliki regulasi khusus tentang perlindungan data. Seperti itu. Kemudian Undang-Undang PDP tetap memungkinkan data ditransfer dari institusi A ke institusi B berdasarkan aturan tertentu. Misalkan pihak prosesor harus tetap menjaga kerahasiaan data. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di tahun 2022 ini dan juga di tahun 2024 ya sebagai implementator di PDP ini ternyata perlindungan itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya, meningkatkan perlindungan terhadap data-data pribadi kita gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. ISO IEC 27001 merupakan standar internasional untuk 20 detik dari sekarang. Nah ini untuk pertanyaan ini kita sudah coba jelaskan gitu ya di materi sebelumnya. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Kita akan lihat jawabannya adalah B ya, manajemen keamanan informasi. ISO IEC 27001 merupakan standar internasional yang berfokus pada manajemen keamanan informasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi organisasi ya teman-teman. Ini mungkin reminder sedikit dari yang kemarin. Jadi ini adalah beberapa sub-sub materi gitu ya, dan juga sub-sub berkaitan dengan security di ISO 27001 seperti itu teman-teman. Kemudian ini merupakan soal nomor 4 teman-teman. Menurut peraturan Menteri Kominfo nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi aspek keamanan berupa 20 detik dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Jawabannya adalah B ya. Jadi peraturan Menteri Kominfo ini menegaskan bahwa aspek keamanan mencakup mekanisme autentikasi, enkripsi data, dan pemulihan sistem untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dari sini sih sebetulnya kita bisa nebak ya teman-teman ya. Jadi aspek keamanannya itu kita bisa tebak. Kalau A, sistem keamanan tingkat fisik saja kayaknya tidak pas gitu ya, tidak lengkap gitu. Kemudian yang C, menghindari akses internet juga kurang pas. Melaporkan setiap gangguan operasional ke masyarakat umum kayaknya juga tidak terlalu pas, karena masa sedikit-sedikit gangguan kita langsung umumkan gitu ya ke masyarakat umum gitu teman-teman. Jadi mungkin ada beberapa yang harus kita komunikasikan ke masyarakat umum, misalkan terjadi insiden berkaitan dengan perlindungan data pribadi, itu perlu kita sebagai pengendali data untuk menginformasikan gitu ya ke pengguna gitu ya, karena itu sudah diamanatkan dalam undang-undang. Tapi kalau untuk gangguan operasional tidak perlu sampai sedikit-sedikit kita beritahukan ke masyarakat umum, seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman ya. Prinsip utama dalam pelaksanaan open government data adalah 20 detik dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah D ya, di transparansi, partisipasi, dan kolaborasi teman-teman. Jadi Open Government Data bertujuan untuk meningkatkan transparansi, melibatkan partisipasi masyarakat, dan juga mendukung kolaborasi lintas sektor untuk pemanfaatan data publik ya. Ini salah satu contoh dari Open Government Data, salah satunya sudah ada di Jawa Barat ya. Jadi kita bisa lihat data-data berkaitan dengan masyarakat dan juga pemerintahan di Jawa Barat, seperti itu teman-teman. Kita lihat di frameworknya gitu ya. Jadi Open Government Data itu harus terdiri atas 4 ya teman-teman: transparansi, accountability, citizen participation, dan teknologi dan innovation. Jadi mungkin ini silakan teman-teman hafalkan saja gitu ya, berkaitan dengan Open Government Data. Kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, teknologi informasi di instansi pemerintah, penggunaan e-procurement sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 bertujuan untuk 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah, ini harusnya bisa langsung ditebak aja ya teman-teman ya. Jadi penggunaan e-procurement itu ditujukan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah teman-teman. Salah satu contoh dari konteks pengadaan barang jasa di instansi pemerintah adalah dengan menggunakan e-katalog ya teman-teman. Jadi di sana akan ada list katalog barang dan jasa gitu ya yang disediakan oleh vendor. Instansi tinggal memilih gitu ya. Tinggal memilih kira-kira vendor mana dan juga harga mana yang masuk dengan pagu anggarannya, seperti itu. Ini untuk yang katalog elektronik ya. Kemudian ada lagi yang lain adalah LPSE ya, itu berhubungan dengan tender pemerintah, biasanya di atas 200 juta. Tapi kalau misalkan yang di bawah 200 juta itu kita sebutnya sebagai pemilihan langsung ya, atau pengadaan langsung gitu, seperti itu teman-teman. Jadi di bawah 200 juta itu biasanya menggunakan skema PL gitu ya. Kemudian kalau di atas 200 juta itu biasanya kita menggunakan tender ya, tender elektronik, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman. GDPR adalah regulasi perlindungan data yang berlaku di Uni Eropa. Salah satu hak pengguna menurut GDPR adalah 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Kita lihat kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah A ya teman-teman ya. GDPR memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan data pribadi mereka yang tidak lagi relevan atau tidak diperlukan gitu ya. Jadi ini merupakan, GDPR ini ibaratnya adalah undang-undang PDP-nya ya, tapi yang berlaku di Uni Eropa gitu teman-teman. Di Indonesia pun setiap individu juga memiliki hak gitu ya untuk meminta penghapusan data pribadi mereka gitu yang disimpan dalam suatu platform, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk GDPR sendiri ada beberapa hak untuk subjek data. Di antaranya adalah untuk mendapatkan informasi tentang pengumpulan dan pemrosesan data. Jadi kita di Undang-Undang PDP pun sama gitu ya. Kita mendapatkan hak gitu untuk mengetahui gitu ya tentang proses-proses yang berkaitan dengan pengumpulan, kemudian pemrosesan data kita diproses untuk apa aja, kita punya hak itu gitu teman-teman. Kemudian kita juga memiliki hak akses terhadap data pribadi kita juga memiliki hak untuk melakukan perbaikan terhadap data pribadi kita.
Misalkan kita sudah ganti pekerjaan, kita ingin mengupdate gitu ya informasi tentang pekerjaan tersebut, itu kita dimungkinkan seperti itu. Kemudian ada hak untuk menghapus tadi, kemudian hak untuk pembatasan pemrosesan bisa dilakukan, hak atas portabilitas data, dan juga hak untuk mengajukan keberatan. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 8 teman-teman. COVID 5 adalah kerangka kerja yang digunakan untuk tata kelola dan manajemen TI. Apa tujuan utama dari COVID 5 ya? 20 detik mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Jadi tujuan utama dari COVID-5 adalah dirancang untuk memastikan bahwa teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan bisnis melalui tata kelola yang baik dan manajemen yang efektif. Sehingga yang jawaban yang pas adalah yang A teman-teman ya. Memastikan teknologi informasi mendukung pencapaian tujuan bisnis seperti yang tadi saya sudah jelaskan di bagian materi ya, berkaitan dengan submateri ini teman-teman. Nah, ini ada COVID-5 Principle, teman-teman bisa baca kembali gitu ya. Kemudian tujuan utama COVID-5 adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan teknologi informasi secara optimal, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. Dalam pengelolaan layanan TI berdasarkan ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, proses insiden manajemen bertujuan untuk 20 detik dari sekarang. Ini sudah aku coba jelasin juga ya di materi sebelumnya. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya, memulihkan layanan secepat mungkin. Jadi insiden manajemen itu bertujuan sebetulnya untuk memulihkan layanan normal secepat mungkin untuk meminimalkan dampak terhadap operasional bisnis. Misalkan jika kita berada dalam suatu instansi, kita melakukan managing gitu ya terhadap suatu sistem pelayanan publik gitu. Ketika misalkan terjadi down, maka kita harus secepatnya melakukan manajemen insiden gitu ya, sehingga sistem yang kita kelola itu akan kembali up dengan waktu yang singkat gitu ya. Dan ini ada beberapa step dari ITIL, Incident Management Lifecycle. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu insidennya itu apa. Kemudian kita harus checking logging daripada insiden itu gitu ya. Jadi catatan-catatan biasanya ini ada di network ya teman-teman ya. Kemudian kita lakukan kategorisasi di sana, apakah ini berhubungan dengan network, apakah ini berhubungan dengan software, apakah ini berhubungan dengan hardware. Kita harus lihat gitu ya dari incident categorization ini. Kemudian dari kategorisasi itu kita lakukan prioritisasi teman-teman. Mana yang harus kita solve duluan gitu ya. Kemudian dari situ kita lakukan speeding gitu ya. Kita lakukan percepatan untuk respons daripada insiden tersebut. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini soal yang terakhir teman-teman. ISO IEC 20000 adalah standar internasional yang berkaitan dengan 20 detik dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya. Jadi ISO IEC 20000 adalah standar untuk manajemen layanan TI yang menyediakan panduan untuk pengelolaan layanan TI secara efisien ya. Jadi di sini kita lihat standar ISO IEC 20000 adalah standar yang menyediakan kerangka kerja untuk manajemen layanan TI. Standar internasional ini membantu perusahaan dalam memastikan bahwa layanan TI berjalan secara efektif dan kualitas serta sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih 10 soal berkaitan dengan regulasi TI ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman, kalau untuk yang submateri ini caranya adalah teman-teman harus belajar dan juga membaca gitu ya secara maksimal gitu teman-teman.
sehingga wawasannya dari teman-teman itu luas dan juga bisa gitu menjawab berkaitan dengan regulasi-regulasi di TI ya, seperti itu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk like, kemudian kalau misalkan ada pertanyaan silakan tanyakan aja di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe teman-teman. Mohon bantuannya biar aku lebih semangat gitu ya dalam membuat materi dan juga tryout berkaitan dengan penata kelola sistem dan teknologi informasi. Kayak gitu mungkin teman-teman. Terima kasih banyak atas atensinya teman-teman. Kita akan lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.